Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu walau karihal kafirun. Allahumma fassalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'atsun. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan, dan hari ini termasuk lewat pertengahan di bulan Syawal. Bagi kita kaum muslimin, selesai bulan Ramadan bukan selesai segalanya, tapi ada tugas berikutnya, ibadah yang lain. Kalau di bulan Ramadan ada zakat fitri berupa konsumsi nabati, kalau di bulan Dzulhijjah ada kurban, konsumsi hewani. Jadi setiap umat Islam itu membutuhkan konsumsi nabati dan konsumsi hewani. Sidang Jumat rahimakumullah, juga di bulan Dzulhijjah itu selain ibadah kurban ada ibadah haji. Dan ternyata ibadah haji maupun ibadah kurban itu min sya'airillah. Kalau ibadah haji dan umroh tercantum di dalam surat Al-Baqarah 158. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk syiar Allah atau tanda-tanda kebesaran Allah, atau boleh juga diartikan sebagai pamer agama Allah, agama Islam. Faman hajjal baita, barang siapa yang beribadah haji, awi tamaro atau umroh. Jadi ini disatukan antara haji dan umroh. Itu termasuk min sya'airillah, termasuk syiar agama Allah. Jadi ibadah haji dan umroh yang dilakukan jangan tersembunyi. Sekarang ada YouTube yang mengatakan, apaan katanya, sebelum ibadah haji dan umroh syukuran. Padahal kalau kita perhatikan ayat ini jelas min sya'airillah. Jadi ibadah haji dan umroh itu harus diketahui orang. Jangan sampai bapak-bapak pergi umroh tidak memberitahu tetangga, tidak memberitahu sesama umat, kereles hilang. Umat bertanya-tanya. Memang Rasulullah SAW pun mengumumkan ketika beliau mau beribadah haji, bahkan 2 tahun sebelumnya. Demikian pula ketika beliau mau melaksanakan umroh. Terserah istilahnya pengumuman itu, mau mengundang tetangga untuk berkumpul di rumah masing-masing, atau mau berdatang atau mau mengunjungi para tetangga, memberitahu saya akan pergi haji atau saya akan pergi umroh. Jadi min sya'airillah, ibadah haji dan umroh itu di sini dikatakan faman hajjal baita aw i'tamara, barang siapa yang berhaji atau umroh itu min sya'airillah. Dan bagi haji yang dan umroh fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima, tidak mengapa, dipersilahkan untuk tawaf. Istilahnya tawaf di sini, ayat tawafa bihima, antara Safa dan Marwah itu
Walaupun kita sering membatasi. Tawaf mah katanya mengelilingi Ka'bah. Kalau antara Safa dan Marwah mah bukan tawaf tapi sa'i. Tapi kalau Quran kadang-kadang mengatakan tawaf juga antara Safa dan Marwah itu. Ya seperti di dalam surat Al-Baqarah 158 ini, ayat tawafa bihima, untuk bertawaf antara Safa dan Marwah. Jadi tawaf itu ada mengelilingi Ka'bah, ada juga tawaf antara Safa dan Marwah. Tapi kadang-kadang disebut sa'i karena menurut hadis riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW menggambarkan wasa'a bihima, antara Safa dan Marwah itu. Jadi boleh disebut sa'i, boleh disebut tawaf. Jadi sidang Jumat rahimakumullah, jelas ibadah haji dan umroh itu ibadah syiar. Harus pamer, harus tahu, bukan riya. Kalau riya itu latar belakangnya di hati. Jadi orang yang tersembunyi belum tentu ikhlas. Orang yang terang-terangan belum tentu riya. Karena riya dan ikhlas itu tergantung di hati masing-masing. Sama dengan sodakoh juga, intubdus sodakoh autufuha. Baik sodakoh itu mau terang-terangan atau tersembunyi, itu dipersilahkan. Jadi ada yang bersedekah terang-terangan, saya menyumbang masjid sekian puluh juta terang-terangan. Kalau tujuannya bukan untuk dipuji, tapi memberikan contoh, mengajak orang, maka tidak termasuk riya. Walaupun tersembunyi, pesan ke DKM, Pak DKM, jangan disebut nama saya, sebut saja hamba Allah. Tapi dengan tujuan disebut hamba Allah itu supaya tidak disebut riya, itu sudah riya. Jadi riya dan ikhlas sangat terkait di dalam hati masing-masing. Kemudian apa dan bagaimana haji yang baik itu? Haji yang baik itu disebut al-hajj mabrur. Rasulullah SAW bersabda, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa jazaa'un illal jannah. Antara umrah dengan umrah itu kafaratun lima bainahuma, penghapus dosa antara umrah dengan umrah itu. Wal hajjul mabrur, sedangkan haji mabrur tidak ada pahala baginya illal jannah, kecuali surga. Jadi haji yang baik adalah haji yang mabrur. Kalau umrah apa? Apa yang sering kita dengar istilah di masyarakat, katanya semoga haji mabrur dan umroh mabruroh. Itu mungkin karena tidak membaca hadis. Kalau haji ya mabrur, kalau umroh bukan mabrur istilahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika pesan kepada Abdurrahman, kakak dari Aisyah radhiyallahu anha, karena pada saat itu Aisyah belum melaksanakan umroh, karena ketika datang ke Mekah dalam keadaan menstruasi hingga tanggal 8 Dzulhijjah, lalu pergi bersama Rasul 8 Dzulhijjah ke Mina, besok paginya ke Arafah untuk wukuf, masih dalam keadaan menstruasi, dalam keadaan haid. Baru beliau itu suci setelah selesai wukuf, pulang ke Mina. Maka Rasulullah dengan Aisyah melaksanakan ibadah tawaf ifadah dan sa'inya. Jadi Aisyah pada saat itu belum melaksanakan umroh. Maka Rasul bersabda kepada Abdurrahman, ya Abdurrahman, tolong bantu, tolong antar adikmu Aisyah ke Tan'im supaya dia bisa melaksanakan ibadah umroh. Beliau sabdakan, kalau sudah sampai di gunung itu, maka suruhlah Aisyah itu fa'murha fal tuhrim, perintahkan untuk ihram di Tan'im tersebut. Rasul tidak menyuruh Abdurrahman untuk ihram, karena Abdurrahman mah sudah ihramnya, karena dia tidak menstruasi. Kakaknya itu adalah laki-laki, jadi tidak menyuruh Abdurrahman untuk umroh lagi, tapi perintahlah Aisyah untuk ihram agar berumroh. Maka fal tahrim, hendaklah dia umroh. Fa innaha, maka sesungguhnya umroh pada saat itu
umratun mutaqabbalah. Jadi kalau umroh mah jangan mabrur istilahnya, tapi umroh mutaqabbalah. Jadi doanya harus tepat ya. Semoga Anda meraih haji mabrur. Bagi yang umroh, semoga Anda meraih umroh mutaqabbalah. Dan itu juga dikatakan oleh Ibnu Abbas ketika ada seorang sahabat bermimpi diperintah ibadah haji dan umroh, maka benar-benar kenyataan dia melaksanakan ibadah haji dan umroh. Maka Ibnu Abbas mengatakan umroh mutaqabbalah wa hajjun mabrur. Jadi umroh mutaqabbalah dan haji mabrur. Sidang Jumat rahimakumullah jadi punya istilah masing-masing. Kemudian bagaimana haji yang mabrur itu, yang termasuk syiar agama Allah Subhanahu wa taala yang baik itu? Rasul bersabda di dalam riwayat Ahmad. Kalau tadi riwayat Al-Bukhari yang wafat tahun 256, kalau ini riwayat Ahmad yang wafat 241. Rasulullah SAW bersabda, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Setelah Rasul bersabda haji mabrur tiada pahala kecuali jannah, maka qalu, para sahabat itu bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, mal hajjul mabrur, apa itu haji mabrur? Bagaimana tandanya orang yang haji mabrur itu? Qala, maka Rasul bersabda, it'amut ta'am wa ifsya'us salam, yaitu memberi makan dan menyebarluaskan salam perdamaian. Jadi sidang Jumat rahimahullah, dalam hadis ini ada beberapa poin. Pertama, haji mabrur itu mesti diusahakan ibadahnya supaya meraih mabrur. Kedua, jaminan bagi haji mabrur itu surga, karena laisa lahu jazaa'un illa jannah. Maka latar belakang haji hanya ingin surga, bukan ingin dipuji, ingin dipuja, bukan punya titel dan sebagainya, tetapi hanya untuk meraih surga. Yang ketiga, secara bahasa mabrur itu kan menjadi baik, dari albir itu baik ya. Albir husnul khuluq, jadi akhlaknya itu menjadi baik. Yang keempat, bagaimana sifat haji mabrur? Maka Rasul memberikan petunjuk. Caranya harus mengikuti Rasul, yaitu ibadah hajinya, manasiknya mengikuti Rasul. Karena khud anni manasikakum, khudu anni manasikakum, ambillah dariku manasik hajimu. Jadi mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lengkap diuraikan oleh Jabir bin Abdullah di dalam hadis riwayat Muslim bagaimana Rasul melaksanakan ibadah haji ketika haji wada itu. Kemudian yang kelima, manifestasi haji mabrur itu jelas menyebarluaskan salam perdamaian. Dan yang keenam, manifestasi haji mabrur itu memberi makan. Jadi yang haji mabrur itu pulangnya bukan kumet, bukan koret, jadi dermawan. Jadi tandanya haji ini mabrur atau tidak, lihat aja pulang hajinya jadi dermawan atau tidak. Kalau dia menjadi kumet, nah itu tidak mabrur. Karena it'am ta'am dan ifsya'us salam, menyebarluaskan salam perdamaian. Kemudian yang ketujuh, haji mabrur itu ternyata bukan hanya terwujud di dalam ritual manasiknya, tetapi manifestasi pulang dari ibadah haji. Kemudian sidang Jumat rahimakumullah, ibadah yang kedua di bulan Dzulhijjah itu adalah ibadah kurban. Dan ternyata kurban juga termasuk syiar agama Allah Subhanahu wa taala, ditandaskan oleh firman Allah surat Al-Hajj ayat 36, wal kunna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Dan binatang hewan yang dikurbankan itu termasuk syiar agama Allah. Jadi kalau kurban jangan sembunyi-sembunyi, umumkan saja.
silahkan DKM menampilkan di dalam pengumuman bahwa yang berkurban si anu disebut, supaya tahu orang itu siapa yang berkurban, karena min sya'airillah. Dan juga fadkur smallah, zikir kepada Allah, di situ lakum fiha khair. Insyaallah ibadah kurban ini akan saya bahas pada khutbah yang kedua. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah fa inna jannata iddat liman ittaqa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah fa inna jannata iddat liman ittaqa. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkurusmallaha 'alaiha shawab. Fa idza wajabat junubuha faqulu minha wa atimul qani awal muttar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Sidang Jumat rahimakumullah berdasar surat Al-Hajj ayat 36. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Kurban itu termasuk syiar agama Allah, jadi harus diketahui orang. Kemudian lakum fiha khair, mengandung kebaikan. Lalu fadhkurusmallah, termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa idza wajabat junubuha, kalau sudah disembelih berbaring, fakulu minha, makan daging hewan kurban itu. Wa atimul qani'ah, dan berikan kepada yang berkecukupan, wal muktar, dan yang membutuhkan. Kadzalika sakharnaha, dan itu merupakan penaklukan Allah kepada kalian. La'allakum tashkurun, agar bersyukur. Sekarang kepada siapa daging kurban itu dibagikan? Pertama, mustahik kurban itu adalah di tempat penyembelihan. Rasulullah SAW bersabda atau menerangkan, diriwayatkan oleh Salamah bin Al-Aqwa, setelah beliau menyembelih hewan, kemudian direcah dagingnya, dan sebagian dagingnya diambil oleh Rasul dan dimasak di tempat penyembelihan. Jadi konsumsi yang pertama, kurban itu dimakan botram di tempat penyembelihan. Jadi konsumsi di tempat penyembelihan. Jadi jangan sampai panitia membeli ikan supaya tidak makan daging hewan. Justru Rasulullah SAW mencontohkan masak dari hewan itu di tempat penyembelihan. Kemudian yang kedua, konsumsi bagi yang berkurban itu berdasar ayat tadi, fakulu minha, makan sebagiannya. Yang ketiga adalah memberi makan kepada yang ingin, baik muslim atau tidak, baik kaya maupun miskin, kalau mau bagi daging itu. Kemudian yang keempat, memberi makan bagi fakir, orang yang membutuhkan. Dan yang kelima, wadahiru, di dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim, simpan sebagiannya. Jadi daging hewan kurban jangan habis sehari, tapi simpan untuk konsumsi berikutnya. Kita tahu hewan itu, konsumsi hewan itu jangan terlalu banyak memakannya, maka diawetkan. Mudah-mudahan ibadah haji maupun kurban kita bisa melaksanakannya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.